warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat rahimakumullah dimanapun berada, Ramadan Mubarak. Tak terasa kita telah di ambang pintu Lailatul Qadar, waktu yang selalu kita tunggu-tunggu tahun ke tahun. Lailatul Qadar, Laila artinya malam, jadi kita cukup mengatakannya malam Qadar atau Lailatul Qadar, tidak malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dinamakan juga malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam diaturnya segala urusan, malam penuh selamat sejahtera, malam berkah, malam penuh hikmat, dan malam pengampunan. Semua nama-nama itu berasal atau diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran, sepertinya yang firman Allah yang sehubungan dengan turunnya Al-Quran itu, dengan Lailatul Qadar. Seperti surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai 5, kemudian juga surat Ad-Dukhan ayat 2 sampai 6, dan beberapa hadis hubungan itu. Pada ayat 1 surat Al-Qadar, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Inna anzalnahu, hu itu adalah dhamir untuk Al-Quran. Jadi jelas bahwa Lailatul Qadar itu adalah di malam di mana Al-Quran diturunkan. Lalu ada lagi nuzul Quran yang telah disepakati para ulama, itu ditetapkan pada 17 Ramadan. Apakah Lailatul Qadar itu sama dengan nuzul Quran? Lailatul Qadar berbeda dengan nuzul Quran. Lailatul Qadar adalah di mana Al-Quran diturunkan secara keseluruhan sekaligus 30 juzuk. Diturunkan dari tingkat langit yang disebut Lauh Mahfuz ke langit bumi tingkat pertama yang disebut Baitul Izzah. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan secara keseluruhan 30 juz sekaligus. Sedangkan nuzul Quran yaitu diturunkan ayat pertama dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diturunkan dari Baitul Izzah, yaitu dari langit bumi tingkat pertama ke bumi. Dalam penetapan nuzul Quran itu sebenarnya itu ada beberapa pendapat yang berbeda daripada ulama. Ada yang mengatakan bahwa turunnya pada 17 Ramadan, tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu di bulan Rabiul Awal, Rajab, dan juga ada yang berpendapat bahwa itu diturunkan pada Lailatul Qadar. Tapi disepakati yaitu pada 17 Ramadan, jadi itu tidak salah. Kemudian secara scientifically, kedatangan tanggal 1 Ramadan itu adalah seperti yang ditetapkan pada kalender. Namun para ulama mempunyai perbedaan penetapannya berdasarkan ilmu dan keyakinan mereka. Ada yang menetapkannya sama dengan yang ditetapkan kalender, ada yang lebih dulu ataupun belakangan. Bagaimanapun, pendapat para ulama itu harus kita hargai. Itu adalah pertanda bahwa
manusia itu berpengetahuan, berilmu tentang sesuatu itu. Sepertinya juga firman Allah dalam surat Ar-Rum itu ya, yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda kulit dan bahasa. Itu adalah pertanda bagi ada itu ayat-ayat Allah bagi orang yang berpengetahuan. Sebagai konsekuensinya, tepatnya Lailatul Qadar itu tidak bisa ditetapkan. Tiada seorang pun yang diberi Allah pengetahuan tentang penetapan malam Qadar itu. Tidak juga Rasulullah SAW. Beliau sendiri menyuruh kita mencari Lailatul Qadar itu. Qala Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada 10 malam terakhir. Maksudnya 10 malam terakhir pada Ramadan. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, di sini intinya iktikaf itu. Allah menyuruh kita untuk berusaha. Don't just take it for granted. Kita harus berusaha mencari malam Qadar itu. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Sedangkan kita yang umur 100 tahun saja misalnya, takkanlah dapat memperoleh amal ibadah yang setara dengan 1000 bulan itu atau 80 tahun itu. Jadi makanya kita itu berusaha mencarinya, yaitu beribadah semalaman, berzikir dalam arti luas, sholat tahajud, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, takbir, serta memohonkan ampunan. Karena Lailatul Qadar adalah malam pengampunan. Kemudian memanjatkan doa segala doa untuk kebaikan. Salah satu doa yang Ibunda Aisyah radhiyallahu an diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa waktu beriktikaf itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai orang-orang yang memohon maaf. Maka maafkanlah diriku, ya Allah. Sahabat rahimakumullah, harap, usaha, dan yakin saja mungkin belum cukup. Begitu untuk mencari Lailatul Qadar itu, kita juga harus mengunci dengan doa. Doa memohon supaya kita ketemu hendaknya dengan Lailatul Qadar. Antara lain doanya yang pendek yaitu Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah wa a'inna ala ihya'iha qiyamiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami rezeki untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pada tahun ini dan pada setiap tahunnya. Dan bantulah kami untuk menghidupkan, menegakkan malam itu dengan rahmat-Mu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi seyogianya lah kita itu memanjatkan doa itu sepanjang tahun, tidak hanya di 10 malam terakhir itu saja. Kita harus yakin dengan doa, sambil berdoa. Allah mencintai orang yang desperate mengharap ridanya. Dan kita yang desperate, yang kita mengharap, tentu juga kita akan kurius. Apa tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar itu? Dan apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Beberapa hadis menyampaikan hal yang senada, yaitu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda Lailatul Qadar malam itu tenang, indah, tidak panas dan tidak pula dingin. Sedangkan di pagi harinya matahari itu terbitnya itu kemerahan, lembut, tidak terik. Bahkan di saat matahari telah meninggi pun keadaannya seperti itu. Sedangkan tanda-tanda pada seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, menurut para ulama, personalitinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amal ibadahnya lebih meningkat, baik quality maupun kuantitinya. Kalau dulu salatnya in time, sekarang salatnya on time. Sedekah dan tahajudnya lebih rutin. Mereka lebih akrab dengan Al-Quran. Pokoknya derajat amal ibadahnya itu meningkat. Physically, wajahnya kelihatan lebih bersih, lembut, sabar. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita menemukan Lailatul Qadar ini, hendaknya amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah keselio dari saya sendiri. Semoga Allah maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.